Shalom, berjumpa kembali dengan saya di channel Gracia Pilo, channel studi apologetika dan ortodoksi. Melanjutkan seri pengajaran yang kemarin, seperti yang sudah dijanjikan, hari ini saya akan memulai seri baru yang membahas khusus tentang Tritunggal. Karena ini ajaran Kristen yang menjadi ciri kekristenan yang akhir-akhir ini mendapat serangan, fitnah, dan hujatan dari bidat-bidat Kristen. Oleh karena itu, di seri ini saya memberikan judul Bidat Kristen yang anti Tritunggal, mereka bukan monoteisme. Ya, yang saya lihat dari berbagai macam serangan dan hujatan para aliran sesat yang anti Tritunggal, mereka mengatakan tidak ada Tritunggal. Nama Allah kita bukan Tritunggal. Bapak Ibu harus tahu bahwa ajaran monoteisme ini adalah ajaran yang benar. Bapak harus mereinterpretasi. Dari Tritunggal dianggap tiga Allah, memang hanya cuma satu Allah, dan itu bukti jelas Alkitab. Apa kita? Elohim Yahweh. Allah kita tidak bernama Tritunggal. Nggak ada di Alkitab. Allah kita bernama Yahweh. Amin. Amin. Seharusnya kalau mau jujur, semua terjemahan Alkitab apapun tetap harus pakai nama Yahweh. Betul, Tritunggal bukan nama Allah kita. Betul, tidak ada teks eksplisit di dalam Alkitab Tritunggal. Termasuk tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menyebut eksplisit kata monoteisme. Tidak ada. Oleh karena itu, saya tegaskan, kata Tritunggal ini adalah doktrin utama Kristen. Ini suatu formula yang dibangun karena ucapan Yesus dan rasul-rasul di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, Rasul Yohanes, mereka adalah orang-orang Yahudi, bahkan Yesus adalah rabi orang Yahudi. Nah, sekarang kita harus jujur bahwa kata Tritunggal yang pertama kali muncul ini diucapkan oleh Bapak Gereja abad kedua awal, Theophilus, tahun 126 Masehi. Jaraknya antara surat Yohanes yang mengatakan Bapa, Firman Allah, dan Roh Kudus ketiganya adalah Esa, dan oleh Theophilus dibilang inilah Tritunggal ketiganya adalah Esa, berjarak cuma 26 tahun. Dengan cara yang sama, bagi mereka yang mengagung-agungkan, kamilah yang paling monoteisme, kami anti Tritunggal. Oke. Aku dengar semua ucapanmu. Sekarang tunjukkan di dalam rentetan sejarah kata monoteisme yang pertama kali muncul di dunia tahun berapa? Kalau Tritunggal jaraknya hanya 26 tahun dari Rasul Yohanes, abad kedua awal. Nah, bagaimana dengan monoteisme? Sepanjang Alkitab tidak ada kata monoteisme. Kalian harus jujur. Kalian harus tahu bahwa kata monoteisme itu adalah suatu istilah yang baru dibuat di tahun 1660 oleh pendeta Anglikan Henry More. Abad 17 baru ada kata monoteisme. Jaraknya dari zaman Yesus hampir 1700 tahun. Jaraknya dia dengan Musa itu hampir 3000 tahun lebih. Ini fakta. Jadi, baik Tritunggal dan monoteisme dua-duanya tidak ada di dalam Alkitab. Hanya saja Tritunggal itu muncul 26 tahun pasca para rasul. Sedangkan monoteisme muncul 3000 tahun lebih pasca zaman Musa. Gereja membuat suatu rumusan bahwa yang diucapkan Yesus inilah yang disebut Tritunggal. Karena Yesus berkata di dalam Matius 28:19, Parotentes on, pergilah, bentuk perintah imperatif. Mateteusate, muridkanlah, dalam bentuk jamak. Pantata etne, semua etni, etnos, etnik. Baptis
baptisontes autos eis, baptiskanlah mereka, bentuknya jamak, tu onoma, di dalam nama bentuk tunggal, di dalam satu nama. Nama tunggal ini, tu onoma yang disebut Yesus ini, satu nama yang diucapkan Yesus ini, siapa isinya? Tu Patros, sang Bapa, kai tu Huio, dan sang Putra, kai tu Agios Pneumatos, dan sang Roh Kudus. Yesus berkata Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini satu. Ya, sekarang kita lihat ajarannya Rasul Yohanes. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapa, Firman Allah, dan Roh Kudus atau Hayatullah, Roh Allah, ketiganya adalah satu. Karena Yesus mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau Yohanes dalam frase sinonimnya Bapa, Firman Allah, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Bapak-bapak gereja mengatakan inilah yang dimaksud tri, ketiganya tunggal satu. Nah, oleh karena itu, bagi yang menyebut, menuduh, memfitnah Tritunggal penyembahan kepada tiga Allah, tunjukkan satu ayat di dalam Alkitab bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus ketiganya adalah tiga. Tunjukkan satu ayat. Karena semua gereja di dunia, baik Katolik Roma, Ortodok Oriental, Ortodok Timur, Protestan, Anglikan, Metodis, semua gereja mayoritas mengimani Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah, Firman Allah, Roh Allah, ketiganya ini satu, Tritunggal, bukan ketiganya adalah tiga, tri, tidak. Oleh karena itu, yang menuduh Tritunggal itu penyembahan kepada tiga Allah, tolong kalian buktikan ayatnya, tolong buktikan di mana buku doktrin teologi yang mengajarkan Tritunggal itu ketiganya adalah tiga entitas yang terpisah-pisah. Buktikan, ini adalah fitnah. Nah, saya akan jelaskan sejarah munculnya rumusan dan uraian detail tentang Tritunggal dalam patrologi. Bapak gereja yang pertama yang menyebutkan kata Tritunggal eksplisit itu Theophilus dari Antioquia di sekitar tahun 126. Dia menyebut Bapa, Putra, Roh Kudus itu triados. Triados ini Tritunggal. Bentuk genetif, bentuk kepemilikan dari kata trias. Trias Tritunggal, genetifnya triados. Bapak gereja berikutnya setelah tahun 126, Tertullianus dari Kartago, yang hidup tahun 155 sampai tahun 200, ini menguraikan tentang ketritunggalan Allah, bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus ini satu Allah, namun mereka dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan karena Allah, Firman Allah, dan Roh Allah ini satu substansi. Ini ajarannya Tertullianus. Kemudian istilah ini dipakai oleh Cyprianus, Athanasius dari Alexandria, Basilius Agung, Gregorius, dan macam-macam bapak gereja. Dan inilah salah satu materi dari penelitian disertasi saya. Saya data detail bapak gereja abad pertama, abad kedua, abad ketiga sampai abad ketujuh yang menguraikan, yang menjelaskan bahwa Allah, Firman Allah, dan Roh Allah itu satu Allah. Itu banyak sekali. Ini semua ada di dalam disertasi saya, yang mungkin sebentar lagi akan saya jadikan buku. Tunggu tanggal mainnya ya. Nah, saya sekarang ingin mengulik tentang kata Tritunggal yang pertama kali muncul, yang ditulis oleh Theophilus. Dia menggunakan bentuk genetif, bentuk kepemilikan. Triados itu bentuk milik dari trias. Artinya, kalau kita baca secara literal, triados ini artinya sifat yang melekat, yang pasti selalu ada di dalam diri Allah. Tidak mungkin Allah yang Esa itu tidak Tritunggal. Ini maksud triados genetif, bentuk kepemilikan. Secara sederhana dari uraian linguistik saja, kita dapat langsung memahami kalau kita berpikir bahwa Allah dengan firman-Nya, dengan rohnya, dengan hayatnya, ini adalah harus selalu ada bersama-sama dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah,
Sekarang kita lihat 30 tahun pasca Theophilus di tahun maaf. Tertullianus baru lahir tahun 155, meninggal tahun 200. Sekitar 40 tahun pasca Theophilus, dia menjabarkan tentang kesatuan Allah yang memiliki 3 sifat, 3 hipostasis ini dalam frase bahasa Latin. Allah itu una substantia. Allah itu satu zatnya, satu ousia, satu jauhar, tres personae. 3 pribadi, atau dalam terminologi Arab, teologi Arab, 3 sifat. Dalam bahasa Yunani, tres hipostasis. Ketiga hipostasis, ketiga sifat Allah, ketiga pribadi Allah yang ada di dalam satu wujud, di dalam satu zat ini, di dalam satu substansia ini, diskresi, bisa dibedakan satu sama lain, non separati, tapi tidak terpisahkan, karena Allah, firman Allah, dan roh Allah ini ada di dalam satu zat, satu jauhar Allah. Nah, kira-kira begitu. Ini menarik uraiannya Tertullianus. Nah, dari sini saya ingin kembali sedikit. Kita lihat latar belakang konteks historis. Yesus dan para rasul adalah orang-orang Yahudi yang sangat menekankan monoteisme. Oleh karena itu, Anda kalau lihat semua uraian bapak-bapak gereja yang menjelaskan ucapan Yesus dan para rasul, Rasul Yohanes maksud saya, ini kita bisa melihat kesejajaran bahwa Tritunggal yang diajarkan oleh Rabi Yahudi Yesus itu sama dengan teologi Old Judaism. Jadi Tritunggal adalah monoteisme sejati yang sama, yang diimani sama semua orang Yahudi kuno. Tidak ada, saya belum tahu. Kalau ada tolong tuliskan di komen. Yahudi aliran apa yang mengatakan Allah terpisah dengan firman-Nya, Allah terpisah dengan rohnya, Allah, firman Allah, dan roh Allah, 3 entitas yang terpisah-pisah. Tunjukkan satu aliran Yahudi siapa, rabi siapa yang mengajarkan seperti ini. Setahu saya tidak ada. Oleh karena itu orang yang anti Tritunggal dari kelompok-kelompok bidat, kelompok-kelompok heresi ini, mereka kurang baca, kurang literasi. Karena kurang paham, kurang baca, dia salah paham. Kesalahpahaman di dalam dirinya inilah yang membuat dia syakwasangka terhadap Tritunggal, dan akhirnya dia mau mengembangkan ide pikirannya sendiri, teologinya sendiri, gara-gara kurang pendidikan. Nah, jadi bagi yang menuduh Tritunggal adalah penyembahan kepada 3 Allah, saya yang dituduh meminta kalian membuktikan tuduhanmu. Pertama, saya minta pembuktian biblical. Tunjukkan satu ayat di dalam Alkitab bahwa ada yang menyebutkan Allah, firman Allah, roh Allah adalah 3 Allah. Di ayat mana ada ayat yang mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus adalah 3? Tunjukkan. Ini saya menantang bukti biblical. Kedua, saya menantang bukti literatur. Tunjukkan di semua literatur Bapak Gereja dari abad pertama sampai abad ke-7, Bapak Gereja yang mengajarkan Allah itu ada 3 yang terpisah-pisah. Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 Allah yang terpisah-pisah. Tunjukkan satu. Kalau tidak bisa menunjukkan literatur patrologi, saya menantang bukti literatur buku-buku teologi modern. Tunjukkan di buku teologinya Katolik Roma kalau ada ajaran Bapa, Putra, Roh Kudus adalah 3 Allah. Di buku teologinya Ortodok Oriental, Ortodok Timur, di bukunya Protestan Lutheran, Calvinian, Metodis, atau Anglikan, manapun. Tunjukkan kalau ada. Karena yang menuduh yang harus membuktikan tuduhannya bahwa memang
kita menyembah tiga Allah yang terpisah-pisah. Kalau kalian tidak bisa membuktikan, Anda tukang fitnah. Jadi, saya akhiri dulu postingan ini, masih seri pertama. Yang akan saya lanjutkan pengajaran tentang Tritunggal yang lebih dalam lagi untuk topik yang berikutnya. Jadi jangan lupa ya, bagi yang memfitnah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah, Firman Allah, dan Roh Allah, ini terpisah-pisah tiga Allah, tunjukkan bukti. Kami menanti bukti. Dan saya rasa tidak ada orang Yahudi pun yang berani berdebat tentang Tritunggal. Kalau ada, monggo kirim tantangan untuk kita berdialog dengan orang-orang Yahudi mengenai Tritunggal, dan saya akan buktikan di mata kalian semua bahwa Tritunggal adalah monoteisme sejati. Terima kasih, Tuhan memberkati.